Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ninggir, yang saya hormati juga Ustaz Dr. Ahmad Hermawan LCMA selaku pengabdi, dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati juga pemateri berangkat bareng tadi, ya Bapak Haji Suharyanto. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang berkesempatan hadir pada acara pengabdian masyarakat kerjasama TCM Ninggir dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini, pada tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan 26 Maret 2022, seminggu menjelang bulan Ramadan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita optimalkan doa di seminggu ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Pada hari Sabtu yang penuh berkah ini, izinkan saya selaku moderator pada acara malam hari ini untuk menyampaikan rundown acara pengabdian masyarakat kerjasama TCM Ninggir dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema peran masjid dalam produktivitas ekonomi masyarakat melalui integrasi pertanian dan peternakan. Pertama, pembukaan. Kemudian setelah itu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ninggir. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi inti dan dilanjutkan dengan diskusi, sharing dan komentar dari peserta. Kemudian foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja mari kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara pembukaan program pengabdian masyarakat kerjasama PCM Ninggir dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang akan disampaikan oleh pengabdi yaitu Ustaz Dr. Ahmad Hermawan LCMA. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Haji Nasiron selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir, bapak-bapak, ibu-ibu undangan maupun utusan serta dari ranting di wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam ketetapan iman, Islam, kesehatan, dan tentunya umur panjang. Ini merupakan karunia yang perlu dan terus harus kita syukuri, di mana saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi, seminggu lagi insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga nanti kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dan dapat menambah amal ibadah, meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi mukmin yang akhirnya menuju husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini program pengabdian kepada masyarakat kerjasama LPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir dapat insya Allah kita laksanakan. Semoga dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini akan memberikan manfaat khususnya bagi warga Muhammadiyah umat Islam di wilayah Minggir. Hal ini kami inisiasi dalam rangka untuk meningkatkan peran khususnya adalah pengurus-pengurus masjid. Bagaimana masjid itu dapat makmur tapi juga umatnya makmur. Karena wilayah Minggir ini adalah wilayah yang cukup rawan, artinya rentan terhadap virus pemurtadan, kristenisasi. Karena jalur Minggir ini adalah jalur vanlit sejak masa penjajah Belanda, sebagai tempat untuk menabur benih Nasrani. Oleh karena itu saya berpikir bahwa di Minggir ini perlu kita perkuat khususnya dari ekonomi terlebih dahulu. Karena dengan ekonomi yang kuat, insya Allah nanti iman juga akan ikut kuat. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan itu bisa mengarahkan orang pada kemurtadan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mengajak yang lebih berat dalam arti masalah kajian pemikiran dan lain sebagainya, perlu dikenyangkan dulu, ekonominya diperkuat dulu sehingga ibadahnya lebih khusyuk. Karena untuk bisa banyak berzakat tentu harus punya modal. Ini juga penting. Nah, oleh karena itu berdasarkan dari ayat yang tadi saya bacakan di awal, Allah berfirman di surat At-Taubah ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Nah, untuk bisa mendirikan salat dengan khusyuk, kemudian bisa banyak berzakat. Nah, modal utamanya adalah perkuatan ekonomi. Nah, bagaimana meningkatkan ekonomi ini? Nah, karena secara demografi bahwa penduduk di Minggir ini rata-rata adalah
petani atau peternak. Nah, maka ya ini perlu kita tingkatkan produktivitasnya. Bagaimana bertani dengan baik, beternak dengan baik, atau syukur bisa mengintegrasikan keduanya sehingga menghasilkan nilai tambah dalam hal ekonomi. Nah, ini penting ya, agar memperkuat iman kita. Nah, maka kali ini alhamdulillah telah bersama dengan kita Bapak Adi Suharyanto. Beliau adalah ya, pengusaha sukses insya Allah, ya, swastawan sukses yang sudah memiliki peternakan, juga beberapa resto, kemudian juga toko-toko di wilayah Bantul. Nah, insya Allah nanti bisa memberikan pengalaman-pengalaman beliau bagaimana sih meningkatkan ekonomi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha min dzam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Maulana Sinta selaku perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada pengambilan masyarakat hari ini. Dan selanjutnya yang kedua adalah sambutan dari Ketua PCM Minggir kepada Bapak Haji Nasir. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Mas Dr. Ahmad Maulana, yang kami hormati narasumber Bapak Haji Suharyanto, yang kami hormati para besar dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan para peserta sehat para masjid dalam beraktivitas ekonomi masyarakat melalui integrasi pertanian dan peternakan di kantor Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama, kami mewakili dari teman-teman pimpinan cabang mengucapkan selamat malam, selamat datang di kantor Muhammadiyah yang masih berkamar-kamar ini, belum representatif untuk pertemuan. Untuk itu apabila banyak kurangan kami mohon maaf. Jatah dari Mas Ahmad Firmawan ini 35, yang 30 kita serahkan ke Catam, yang 5 kami serahkan ke NA. Bonusnya dari sedang beliau ternyata belum ada semua. Jadi manajemen rapat dengan manajemen matematika ternyata jauh. Matematika itu 2 yang 4. Jadi kalau manajemen rapat, pengajian, apapun sifatnya sosial itu 2 itu akan 2 10 dan seterusnya apa gitu. Sehingga ini semua kita sikapi dengan ya biasa saja lah, tak usah repot-repot, tak usah kaget-kaget, tak usah gimana gitu. Karena kita ini kegiatan sosial gitu. Saya dulu pernah berbicara di pemerintahan sebentar itu, Pak Camat undang Pak Lurah, kita nggak semua datang gitu. Iya, khusus Mas undang kesra-kesra, 5 kesra saja itu nggak semua datang. Padahal itu ada direkturnya gitu. Dengan berbagai alasan begitu. Saya jarang sekali menemukan walaupun yang resmi ya, kemarin itu diundang 60 datang 50. Nggak ada. Ya mungkin teman sebelah itu ada, yang diundang 1000 yang datang 2000. Ada. Tapi kita itu kok nggak tahu seperti itu. Untuk itu hal semacam itu tidak usah kita permasalahkan. Ini ada masalah yang lebih penting lagi. Termasuk masalah undangan mendadak itu pun juga sangat dipermasalahkan. Nah, tinggal jauh ya kalau mempermasalahkan undangan mendadak. Papa undangan ini 5 bulan yang lalu belum tentu datang dengan. Ya kan belum tentu datang saya yakin. Jadi ketika Mas Hermawan ini memberikan konsep kepada kami juga nggak mau kok konsep harus dibatalkan gitu. Harus ada capnya, tanda tangannya, dan prosesnya apa gitu. Juga belum tentu diangkat, juga belum tentu dibaca, dicari belum tentu ketemu gitu. Dan mencari
mau WA ini sudah perlu pulsa, perlu waktu, perlu semuanya, sudah harus semua nggak bermasalahkan gitu. Ada permasalahan yang lebih penting. Yang kira-kira linier, kira-kira struktural aja mau kita gapai itu masih belum bisa. Gini, MY itu yang masuk ke minggir itu ternyata tiga komponen gitu. Ada pembalik hijrah yang sekarang di daratan, ada LPM yang sekarang dikomandani Pak Hermawan, dan satu lagi yaitu yang kemarin di Joglo Unggul itu naik-naik gitu, semua dari MY gitu. Dan bilang kepada yang mengurusi upama satu pintu kira-kira gimana? Itu kalau lain-lain di sananya gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mempermasalahkan itu tentu kami gambarkan di pinggir terutama ya, kalau UMB saya kan lebih rapi. Pinggir itu semacam orang mencari ikan itu jolo atau mancing gitu. Ya sudahlah, Pak Jolo, kalau apa ya alhamdulillah begitu. Pas mancing kalau gede ya alhamdulillah. Ini Pak Jolo kalau apa-apa ya wes gitu loh. Memang sengit lain itu tidak mau cari ikan, ya buat orang, beli bibit, beli makan, bla gitu, goni gitu. Kalau bebas sih kadang-kadang mati kabeh gitu loh. Ya menurut saja menunggu lah, akhirnya itu sudah tidak usah repot-repot begitu. Jadi coba kita berpikir yang agak sedikit ke depan gitu, karena teman kita yang itu sudah mudah-mudahan yang jelas programnya Pak Ahmad Hermawan ini juga sukses, lancar, dan Muhammadiyah Sabang Minggir juga mendapatkan banyak sekali kemanfaatan. Saya kira itu saja, selamat bersarasehan, mudah-mudahan ada kemajuan di PCMB. Banyak kekurangan, kami mewakili dari teman-teman PCM, mohon maaf yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Minggir Bapak Haji Nasirun yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya untuk mengoptimalkan waktu yang ada, mengingat sudah hampir 8:30 ya, kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Haji Suharyanto. Beliau tadi sudah disampaikan sedikit biografinya ya. Beliau ya tetangga saya di Pleret. Kita sama-sama datang ke Pleret ya. Dan insya Allah ya Pak Haji Nasirun Minggir ini sudah luar biasa sekali dibanding dengan Pleret, maksud saya ya. Ya, PCM Pleret itu masih sangat ya, dibanding dengan Minggir sepertinya masih jauh lebih maju Minggir ya. Tapi insya Allah kita memang di PCM perlu berjuang ya, perlu berjuang keras. Beliau ya seorang pengusaha ya, di antaranya beliau memiliki usaha dalam bidang kuliner ya. Kemudian juga memiliki usaha dalam bidang retail ya, swalayan, dan beliau sampai saat ini masih menjabat ya, sebagai asosiasi toko modern Bandung ya. Kemudian beliau juga memiliki peternakan kelinci ya, kelinci. Jadi mungkin nanti beliau akan lebih detail menjelaskan tentang produktivitas ekonomi masyarakat. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Nasirun selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Minggir, Bapak Dr. Ahmad Hermawan LCMA, saya manggilnya Mas Akhir biasanya, karena beliau usianya masih jauh lebih muda dari saya Pak. Saya itu insya Allah nanti bulan September sudah 50 tahun. Beliau masih sangat muda. Tapi kalau untuk jenjang pendidikan beliau jauh lebih tua. Karena sudah S-nya sudah 3. Jangankan S-nya 3, saya belum kesampaian satunya aja.
gitu. Tapi saya sempat mengenyam pendidikan S1 di dua universitas gitu. Yang pertama di Fakultas Ekonomi UGM dulu, di Fakultas Ekonomi UGM di jurusan akuntansi. Tapi sebelumnya saya di Fakultas Ekonomi di program Diplomatika. Ya, waktu itu belum ada program Diplomatika, masih FNI, Fakultas Non Gelar Ekonomi, karena di UGM itu ada yang non gelar ada dua, satu non gelar ekonomi, kemudian satunya non gelar teknik kalau nggak salah. Nah, saya angkatan situ tahun 92 maksudnya. Kemudian saya selesai D3, kemudian saya transfer ke S1 di Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah keterima gitu. Keterima, tapi karena berbagai kesibukan itu sehingga saya keteteran terus saya kuliah, karena kuliahnya malam, saya pagi kerja, sehingga malam itu energinya tinggal separuh dan saya benar-benar keteteran waktu itu karena ceritanya itu saya masuk game tahun 92, kemudian bapak saya meninggal tahun 95. Sebagai anak barep itu saya harus menggantikan peran bapak waktu itu untuk melanjutkan usaha sekaligus ikut mengawal adik-adik saya sekolah itu. Karena yang kedua masih SMA, yang ketiga masih SMP, kemudian yang kecil masih SD. Sehingga pada waktu itu bapak pesan ke saya, karena tahu kondisi sakitnya, kalau suatu saat nanti saya dipanggil, kamu harus bisa ngawal ibumu dan adik-adikmu. Dan tapi saya terus masih pengen, sebenarnya saya pengen seperti pesan dosen saya, kalau kamu cowok ya jangan cukup D3, harus S1, S2 dan seterusnya. Niat itu ada gitu. Dan saya terpaksa harus keluar dari UGM. Saya di UGM itu di S1 cuma 3 semester. 3 semester kemudian saya keluar dan saya kemudian coba fokus di bisnis itu, kemudian agak sedikit bisa ngatur waktu, kemudian saya masuk lagi S1 tapi di Widya Wiwaha ya. Kemudian disitulah saya ketemu calon istri saya di Widya Wiwaha gitu. Saya udah selesai, saya tinggal skripsi sebenarnya, karena asik ngurusin bisnis maka nggak selesai, skripsi nggak selesai gitu. Tapi alhamdulillah teorinya selesai, harusnya tinggal sedikit saya sudah bisa dapat gelar S1 ya gitu. Kalau sedikit mungkin cerita tentang riwayat pendidikan seperti itu. Nah, kemudian alamat tadi sudah disampaikan Ustadz Fahmi ya. Saya tinggalnya di Pleret, Pak. Presel di Pak Pleret di Bantul. Jadi arahnya itu kalau dari Banguntapan ke selatan, tapi kalau dari Jalan Imogiri itu ke timur. Itu. Jadi posisinya di Pleret. Saya sebenarnya aslinya bukan, sekarang posisi saya tinggal di Desa Pleret, di Kecamatan Pleret. Tapi sebetulnya saya aslinya bukan dari Desa Pleret, dari Skoryoso. Kalau Bapak Presiden, Skoryoso itu jadi setelahnya Pleret ya. Itu daerah sapi-sapi, peternakan sapi di situ, banyak jagal. Itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Mas Aher. Mas Aher mungkin rekomendasinya Ustadz Fahmi hubungi saya untuk bisa membantu program beliau lewat lembaga pengabdian masyarakat UMJ ya, untuk memberikan sedikit pengalaman, mungkin ya sharing pengalaman, karena saya pengen malam ini mungkin lebih akan kita manfaatkan lebih banyak untuk tanya jawab ya. Dan materi yang sekarang disampaikan itu sebenarnya baru kita putuskan hari Rabu ya Ustadz ya, hari Rabu ya, karena kemarin itu sempat diskusi kemudian mengerucut ke materi ini, karena saya pengen menggali potensi apa yang ada di Minggir ini, sehingga kita bisa dorong potensi itu ya, untuk bisa kita tingkatkan gitu. Nah, kemarin Mas Aher nyari data demografi, ternyata kebanyakan latar belakang mata pencariannya masyarakat Minggir itu lebih banyak pada sektor pertanian dan peternakan gitu.
Nah kalau bicara integrasi itu sebenarnya ada yang lebih kompeten. Harusnya saya usul ke beliau, harusnya ada satu lagi pemateri yang memang kompeten di bidang ini, di bidang pertanian. Tapi kalau saya kan sifatnya praktisi aja. Praktisi artinya mungkin sedikit teori, tapi saya akan lebih banyak pengalaman di lapangan, gitu, di lapangan aja. Kalau background usaha tadi sudah disampaikan sedikit. Saya berangkat bisnis itu sebenarnya bukan di minimarket, bukan di toko retail seperti yang di samping sekarang ada Suryamat ya Pak Nasirun ya. Suryamat ya. Lojimat. Oh, Lojimat ya. Jadi di Muhammadiyah ini dulu ada Suryamat ya Pak ya. Lajeng ada lagi Lokmat sekarang. Lokmat, terus kemudian ada Tokomo ya. Tokomo. Semuanya bergerak di bidang retail. Saya pernah bareng dengan satu toko punya Muhammadiyah di Jawa Timur. Itu tokonya toko Suryamat ternyata punya Muhammadiyah. Ternyata besar karena saya waktu itu berangkat ke Korea. Ya beliau dapat juga bonus ke Korea ya, disponsori konyaknya, produknya Nabati punya Ricis itu yang tercapai target penjualnya, maka diberangkatkan ke Korea. Saya bareng dengan satu toko punya Muhammadiyah. Ternyata luar biasa maju. Jadi ternyata toko-toko seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong ya organisasi untuk mendapatkan pundi-pundi uang gitu. Nah, saya sebenarnya bukan berangkat dari bisnis minimarket, tapi saya sebelumnya juga karena latar belakang orang tua di bidang bisnis berkecimpung urusannya sapi tadi ya, maka saya kemudian waktu awalnya saya itu bisnisnya ngumpulin kulit hewan gitu, kulit terutama kulit sapi, karena di Sidoarjo kan banyak jagal. Saya kumpulin, kemudian saya awetkan, kirim ke pabrik untuk dibuat dibuat industri kulit untuk sepatu, tas dan lain-lain. Tapi di tengah jalan memang saya banyak macet, terus terang uang saya banyak macet di situ. Kemudian saya beralih ke toko swalayan, ke toko minimarket waktu itu. Waktu itu sekitar tahun 2000 ini memang tren belanja masyarakat itu mulai bergeser dari tradisional kemudian ke modern itu. Jadi tambah kesini masyarakat ingin praktis ya. Kemudian saya melihat ada peluang itu, dan di Pleret itu belum ada waktu itu, dan saya pertama buka sebenarnya, tapi didahului saya baru bikin konsep, baru bangun, ada yang lain sebelumnya toko kelontong kemudian dirubah jadi toko modern seperti yang di samping ini. Itu saya mulai tahun 2005. Saya belajarnya itu dari Pak Sunardi Saburi, dari Pamela gitu. Saya nembung ke Bunardi untuk bisa ikut belajar gimana sih caranya manajemen toko swalayan seperti apa, dan beliau izinkan. Dan saya sama istri belajar 3 bulan di Pamela. Jadi magang di situ 3 bulan, ngikutin apa yang mereka lakukan gitu. Dan kemudian saya sampai buka pun masih dikawal Pamela, karena yang masuk pertama kali yang isi barang itu dari Pamela, dan harganya pun persis sama Pamela, sehingga kami jadi tahu berapa sih ngambil margin barang A, B, C dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu susah-susah survei kira-kira kategori barang ini marginnya berapa yang bisa diterima pasar gitu. Nah, sampai sekarang saya sudah punya 3 cabang Pak sekarang. 3 cabang yang pertama itu lokasinya di Jejeran. Kalau Bapak pernah ke Jejeran, di Jalan Mukti, namanya Amanda Swalayan. Di Jejeran ada Amanda 2, kemudian yang 3 itu di Jalan Berbah.
di Jalan Rubah. Kemudian yang 4 itu Jalan Pleret, dekatan mana Balong Waterboom, di sekitar itu ada Avenue 4. Dan sekarang ya alhamdulillah karyawan saya itu kalau yang di toko retail udah sekitar 140. Kemudian setelah itu saya kembangkan kuliner. Kalau Bapak pernah ke Pondok Bakaran, Giwangan, atau yang di Jalan Paratitis, itu satu grupnya dengan Amanda. Kemudian ada satu lagi di Jalan Pleret, ada lagi namanya Kedung Bumbu. Kedung Bumbu ini bukanya baru sekitar 2 tahun ya tadi. 2 tahun di saat pandemi. Sebenarnya karena sudah rencana buka ya, terus kemudian datang pandemi, terus mau diapakan, tapi kita nekat buka. Dan memang berat Pak ya, berat bisnis kuliner di kondisi pandemi kemarin memang berat. Nah kemudian yang terakhir tadi sebenarnya berangkat dari hobi ya, nggak sengaja saya terjun ke peternakan kelinci, itu nggak sengaja sebenarnya. Itu karena berangkat dari anak saya punya anak cowok itu kecil, waktu itu baru usia SD kali ya, SD masih kecil, dia pengen dibeliin kelinci ceritanya. Kemudian saya beliin kandang kok. Kemudian saya belajar juga gimana sih cara ternak kelinci. Nah saya coba, kok ternyata ya nggak sesulit yang kita bayangkan, ternyata gampang dan berproduksi beranak banyak itu. Akhirnya kemudian saya mulai melirik kepada kelinci yang punya genetik bagus, punya ras bagus itu. Dan jatuh kepada pilihan saya kelinci New Zealand, kalau Bapak pernah tahu, NZ ya, New Zealand, tapi khusus yang varian white yang putih, karena itu memang dia sebenarnya identik dengan kelinci untuk produksi daging. Nah nanti akan masuk kepada integrasi pertanian dan peternakan, tapi saya sebelumnya juga nanti pengen tahu semua, mungkin masing-masing sudah punya ternak di rumah ya. Karena saya tidak akan fokus aja pada kelinci itu, karena kalau kita bicara integrasi peternakan dan pertanian, itu semua yang berhubungan dengan peternakan itu bisa diintegrasikan dengan pertanian sebenarnya. Intinya sekarang tantangan kita sebagai petani ini kan dihadapkan pada biaya tinggi Pak ya, biaya tinggi sekarang ya, mulai dari pupuk yang semakin mahal, kemudian tenaga kerja yang semakin mahal juga gitu. Kemudian tantangan juga semakin sulitnya kita menggarap sawah ya, menggarap sawah ini untuk meningkatkan produktivitas, karena jenuhnya tanah karena pengaruh obat-obat kimia ya, pupuk-pupuk kimia. Ini jadi tantangan kita semua. Semakin kesini itu semakin produktivitasnya turun ya. Mungkin bapak-bapak yang sepuh ngalami dulu itu yang namanya tanam padi itu produktivitasnya itu bisa tinggi Pak ya, dan yang namanya serangan hama itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini kalau misalnya salah mongsol ya Pak ya, salah mongsol tanamnya serpa bisa fatal lagi Pak ya, bisa gagal, bisa dan lain-lain gitu. Nah ini jadi tantangan petani kita ya. Petani kita bagaimana mensikapi kondisi yang sekarang berat ya itu, karena sekarang juga peminat generasi yang sekarang ini untuk terjun ke pertanian semakin kesini semakin turun, dan ini mungkin negara kita baru mengalami di masa sekarang, kalau yang negara lain sudah lebih maju. Makanya kemudian mekanisasi pertanian, modernisasi pertanian itu harusnya sudah dilakukan di negara kita. Cuman mengubah pola pikir, mengubah mindset masyarakat kita petani ini kan butuh waktu juga gitu. Seperti hanya tanam dengan mesin
kemudian panen dengan mesin ini kan butuh proses ya untuk ke situ, termasuk membutuhkan permodalan yang tidak sedikit juga itu. Nah, nyuwun sewu, ini sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 9 ya. Nah, ini setelahnya mungkin kita akan diskusi Pak Ji, diskusi panjang lebar ya. Mungkin bisa nanti Bapak semua atau Ibu semua bisa menceritakan sedikit potensi atau apa yang sudah dilakukan di tempat tinggalnya masing-masing, karena waktu yang terbatas ini kalau kita akan ulas semuanya mungkin tidak akan tuntas. Nah, kita akan mulai hanya menyampaikan wawasan materi sedikit, mudah-mudahan di program selanjutnya bisa ada follow up ya, ada tindak lanjut ya. Itu yang tadi disampaikan Pak Nasirun, mudah-mudahan ada konkretnya, wujudnya yang bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya sekedar mungkin kita ngasih teori dan lain-lain. Itu mungkin sudah banyak dilakukan. Kemarin saya tanya juga berapa anggarannya berapa anggarannya itu, karena ini nanti kalau program ini diwujudkan itu butuh duit, butuh modal, saya bilang gitu. Saya cerita ke beliau kemarin itu, saya waktu tahun 2020 itu dampingi satu pesantren Pak, mereka dapat duit juga lewat LPM, tapi lewat Fakultas Peternakan UGM, dan yang mereka ambil kebetulan kelinci Pak, dan saya support bibitnya. Kemudian nanti ada pendampingan juga dari UGM sampai kemudian mereka bisa mandiri gitu. Dan sayangnya kalau di pesantren ini tidak ada orang yang notabene memang fokus dituju sehingga program itu nggak berhasil, tapi sepertinya mau dilanjutkan lagi. Kalau ternaknya sebenarnya jalan kemarin itu cuman kemudian nggak ada yang ngurus sehingga kesini tambah banyak yang sakit gitu. Dan sebenarnya mau dilanjutkan, ini ada program lagi yang sekarang tapi urusannya dengan Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian. Kalau dari UGM duitnya gede Pak, gede. Waktu itu dapatnya itu 180 juta kalau misalnya lewat CSR Bank ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalau misalnya rezeki rencang-rencang PCM minggir bisa dapat alokasi kali ya Pak ya, dari UMJ barangkali, yang program bisa namanya itu kemitraan itu bisa, mudah-mudahan bisa dapat gitu. Nah, saya sedikit ngasih motivasi aja bahwa mungkin kearifan lokal ya, potensi yang dimiliki masing-masing kita ini bisa kita maksimalkan ya. Seperti halnya saya punya kelinci itu sekarang kurang lebih populasinya sekitar 300-an ekor ya, 300-an ekor. Sebenarnya kalau penuh bisa sampai 500 ekor Pak, gitu. Lumayan banyak, dan itu limbahnya itu bisa kita manfaatkan untuk pertanian sebenarnya. Dan mungkin Bapak sudah mungkin pernah mendengar bahwa urin kelinci ini kalau kita manfaatkan untuk pupuk ini tidak kalah dengan pupuk urea. Karena terus terang banyak yang minta juga ke kandang itu untuk pupuk padi Pak. Tapi tidak bisa kita langsung siramkan, nggak bisa, memang harus ada prosesnya itu. Dan laku sebenarnya, laku. Ini kalau urin ini seperti urin kelinci, tidak seperti urin yang lain. Kalau urin kelinci ini ada duitnya. Sekitar 2 minggu ini diambil teman saya tuh, per liternya itu Rp900. Jadi ini baru ngambil kemarin tuh 2000 liter, jadi dapat duit 1,8 juta Pak. Baru 10 hari lalu diambil juga, jadi sudah berarti 3,6 juta ya itu. Tapi dari sekian ratus kelinci Pak, yang ngambil sini dekat orang Kudian. Dia memang pabrik pupuk organik ya, Pak Johan, yang tahu Pak Johan itu. Tepang
Nah, Pak Johan. Aslinya Sumbersari, Pak. Oh, Sumbersari, nggih. Terus istrinya orang Sentolo, terus Nggih. bulannya saya kan. Oh iya. Jadi beliau bukan cuma beli limbah cair, limbah padatnya juga mau. Itu beliau memang fokus di pupuk organik ya Mas. Sampai pemasaran sampai ke luar Jawa juga besar kapasitasnya. Gitu. Jadi memanfaatkan limbah peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita, juga dalam rangka efisiensi, termasuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan, ya, terhadap lingkungan untuk masa depan gitu. Karena yang namanya pupuk organik ya itu hampir tidak ada efek jangka panjangnya yang lebih buruk gitu dibandingkan pupuk kimia. Gitu. Kalau kita uji cobakan itu kalau pupuk ya khususnya kotoran kelinci luar biasa di pertanian luar biasa ya, produktivitasnya naiknya luar biasa bagus Pak ya. Kalau hitungan angka saya memang tidak punya data hitungan angka, tapi dari sisi pengamatan itu jelas jauh berbeda. Tapi untuk mendapatkan jumlah yang banyak itu dari sekian luasan tanam itu kan memang butuh populasi yang banyak gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang sedikit ya. Kalau misalnya yang biasa tanam sayuran itu sebenarnya kan butuhnya nggak terlalu banyak ya. Gitu. Bisa manfaatkan urinnya aja atau fesesnya aja. Kalau bapak-bapak di rumah punya sapi, punya kambing juga bisa dimanfaatkan, termasuk mungkin bagaimana memanfaatkan limbah pertanian untuk pakannya juga gitu, untuk pakannya juga. Nyun Sewu ini di rumah punya ternak Pak Ji? Ada yang punya ternak? Wonten nggih napa Pak kataipun? Lembu napa? Kambing nggih. Menawi mriki napa nih kambinge mendonipun? Gembel nggih. Kataipun gembel. Oh kali Jawa nggih. Wah nggih. Biasanipun kotoranipun napa dibucal napa kagem pupuk? Sama dijual. Wah, dijual ini. Jadi sebenarnya kalau pupuk itu kan memang butuh proses Pak ya. Butuh proses, kalau mau lebih bagus lagi memang di fermentasi ya. Difermentasi supaya lebih daya kerjanya lebih maksimal. Menawi urin nggak dimanfaatkan ya Pak, urin kambing? Belum ya. Kalau kambing saya kurang begitu ya kalau urinnya. Kalau kelinci cespleng Pak. Cespleng baunya juga cespleng gitu. Mriki wonten ingkang ternak kelinci? Ada. Ada jenengan? Oh iya. Napa Mas ternak? New Zealand. Populasi berapa sekarang? Ini sementara saya kurangi karena overload Pak. Oh iya. Kondisi sekarang lagi lesu ya? Iya Pak. Sekarang ini kondisi sebenarnya semua peternakan. Ya, kaitannya dengan hewan kecil, termasuk ayam itu juga mengalami penurunan drastis. Ya. Saya main ke Jawa Timur itu banyak peternak ayam petelur itu pada tutup, ya karena memang lesu penjualannya. Kemudian pakan semakin mahal. Ya. Kalau kelinci sekarang jualnya yang susah Mas ya. Nah kalau pedagang mungkin masih oke ya. Kalau untuk bibit sekarang lagi stagnan, lagi macet. Saya itu cerita sebelum pandemi itu kalau jualan bibit itu sampai antri Mas ya. Di tempat saya antri Pak, saya antri bisa 3 bulan 6 bulan untuk dapat bibit. Karena saya memang fokus di kelinci yang genetiknya pure ya, murni. Mas sinten apa? Oh, pernah dengar saya masih? Pak Hari ya? Oh iya. Iya, saya kalau di grup kelinci itu saya
diundangnya Pak Pres itu, karena saya presiden Indonesia New Zealand Rapid Breeder, presidennya INZRB Pak. Jadi di kelinci itu ada beberapa klub ya, ada beberapa klub komunitas peternak kelinci, ada INZRB, ada IRRC, ada IND Mas ya. Itu masing-masing jenis itu punya klubnya sendiri-sendiri gitu. Dan itu seluruh Indonesia itu. Kalau di toko swalayan itu saya ketua ATMB, ketua Asosiasi Toko Modern Bantul. Jadi di Bantul ada asosiasi toko swalayan, seluruh swalayan di Bantul, tapi khusus yang lokal, bukan yang jejaring seperti Indomaret, Alfamart itu tidak ikut ya, karena kita memang membatasi yang non-jejaring tadi. Itu pernah ada yang ikut dari Tokomo Pak dulu. Dari Tokomo sempat beberapa kali ikut, terus kok kemudian nggak hadir gitu. Karena Tokomo mungkin bergeser sekali digantikan Lokmat tadi. Saya sih sebenarnya berharap Tokomo bisa maju gitu. Bisa maju kalau misalnya PCM minggir nanti punya suatu saat pengen studi banding berkaitan dengan pengelolaan toko retail, bisa aja Pak, saling berbagi pengalaman gitu. Tapi saya yakin Muhammadiyah jauh lebih oke lah gitu. Nah, cuman mengkondisikan market ini, pasar, supaya mau belanja ke Muhammadiyah ini gimana itu, karena umat ini kan sebenarnya potensinya besar ya, warga Muhammadiyah itu besar potensinya. Itu harusnya loyalitas belanjanya itu tetap ke organisasi itu ya. Mungkin sebagai pengantar ya, sekaligus membuka nanti diskusi, bisa dilanjutkan di sesi setelahnya ya, akan lebih komunikatif saya kira ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, baik, diucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Haji Suharyanto yang tadi telah menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau dalam bisnis ya, termasuk juga yang terkait dengan peternakan yang beliau geluti, khususnya yang terkait dengan peternakan kelinci. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Kita buka untuk sesi pertama, mungkin 3 penanya terlebih dahulu bisa mungkin ditanyakan pada pemateri khususnya terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan, atau mungkin nanti ada materi-materi yang belum beliau sampaikan, karena beliau ini seorang praktisi ya. Mungkin nanti melalui diskusi nanti akan bisa tersampaikan. Ya, dipersilakan. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Baik, yang pertama Bapak Ashadi. Yang kedua Pak Surani. Ya, yang ketiga Bapak. Baik, ya, langsung saja kita persilakan kepada yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang budidaya ini tadi Pak. Saya itu dulu juga peternak kelinci. Kebetulan saya kuliah di jurusan peternakan, tapi kelamaan saya itu di peternakan itu tidak bisa mengatasi sore itu kelincinya sehat, tapi pagi meninggal, mati dulu. Nah, ini salah satu kelemahan saya yang ibu saya itu dari kadang selalu bersih kita Pak. Dari mana ini rasanya terlalu baik.
sore sehat itu mati. Nah itu yang saya belum bisa mengatasi. Kalau budideng itu sore itu saya udah jago ini ya. Nah yang kedua, kelinci bapak ini pakannya berbentuk karet atau pakai hijauan. Kemudian kalau hijauan itu dikeringkan atau cari rumput terus dikasihkan langsung atau bagaimana prosesnya. Itu dulu saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah nggak sampai mengenai diri. Saya dari apa? Saya Surami dari Daratan Sendang itu berdekatan dengan Mas Iwan. Saya biasanya Mas Iwan gitu. Bapak Ahmad. Yang saya tanyakan ini Pak, ini berkaitan dengan lingkungan saya, terutama lingkungan saya. Saya ingin lingkungan saya itu termasuk warga sama saya, kita itu banyak yang tidak banyak, tapi ada yang kurang mampu masalah perekonomian. Tadi sama Pak Iwan sudah disebutkan bahwa kita juga gimana caranya warga kita ekonominya lebih meningkat terutama untuk penguatan ekonomi warga. Nah dengan adanya Bapak tadi mengatakan dunia kelinci, itu insya Allah mungkin bisa masuk untuk teman-teman kita di wilayah daratan. Nah, terus ini gimana caranya kalau mungkin kita minta tolong kepada Mas Ahmad ini saya kode masalahnya gini, banyak warga kita yang di daratan itu perlu sentuhan tangan terutama untuk penguatan ekonomi warga. Beratnya daratan sedikit banyak Pak Ahmad Gunawan pasti sudah tahu. Pertama dalam ekonomi, saya minta tolong gimana caranya untuk membimbing dan mengawal saudara-saudara kita yang di daratan untuk meningkatkan perekonomian di lingkup ya mengenai memang dalam kuat terang aja dari jalan itu pasti bersentuhan dengan jalan misalnya terus terang warga kita yang perlu untuk kasih untuk di bidang itu. Jadi untuk dari pelajaran dari daratan tahu itu yang dari daratan saya berikan itu, dan itu terutama untuk menguatkan ekonomi masyarakat supaya masyarakat kita bisa lebih kuat. Misalnya kalau daratan itu lain dari yang sudah lainnya, karena banyak dari daerahnya pasti itu beda dengan mayoritas. Kalau di tempat saya itu saya sekitar 30% lah di ekonomi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Budi dari mewakili Jatam. Jadi Jatam itu di PC itu satu-satunya PC yang punya Jamaah Tani Muhammadiyah di tingkat Jatam itu hanya ini di tingkat kecamatan ya, atau tingkat cabang. Yang lain saya Indonesia itu belum ada. Nah, saya apresiasi sekali dengan acara ini, bahwasanya nanti mudah-mudahan menjadi pemantik dari kegiatan kita selanjutnya. Yang saya perlu sampaikan begini Bapak. Jadi Jatam Minggir itu sekarang, dan ini alhamdulillah yang kami undang, kebetulan kan ceritanya ini Yosewu, baru tadi pagi itu kita dapat undang dari Pak Nasir Mas Dwi dengan cari 30 orang terutama di anggota Jatam seperti itu. Siap, sudah ada cerita kita tidak punya siap kan gitu. Kami tahu betul ya bagaimana panas ya. Siap. Ini semut air. Jadi kemudian saya menjabri satu persatu dari teman-teman Jatam dan plus beberapa teman yang lain. Jadi perlu diketahui anggota Jatam itu sekitar 20 orang. Semuanya sudah saya jabri satu-satu, tetapi yang memang kondisi yang tidak kemudian yang banyak bersama cara ngaji dan seterusnya. Beberapa 70% lah plus dari anggota yang lain. Juga ada perwakilan yang memang tadi saya minta kepada teman dari daratan Pak Dalu, mungkin Bapak yang tadi saya minta Pak Dalu memang untuk yang mualaf dari daratan memang saya minta anggota berarti 5 orang untuk mewakili acara ini. Mungkin perwakilan dari Bapak Nawan. Nah gini, Jatam Minggir itu kebetulan anggotanya ada yang peternak, ada yang petani, ada juga perikanan, dan ada tanaman hias. Nah kebetulan kita sudah mulai sekitar 5-6 bulan yang lalu, Jatam Minggir itu punya lahan demplok, Pak. Lahan demplok. Ada di sekitar lapangan Gabri kalau banyak yang bersolat di sebelah sana. Nah, lahan ini sangat luar biasa. Lahan ini dulu adalah lahan yang sangat subur. Ada namanya dulu Birkel. Jadi zaman Pak Arto sudah tahu dulu itu namanya Birkel. Ada gubuk di situ, gubuk tua sekali. Sudah paling repot yang karuan, tetapi sejarahnya tidak bisa dihilangkan. Bahwasanya di situ dulu ada sejarah untuk sebagai lumbung gabah atau lumbung padi di daerah Minggir. Itu memang di situ. Nah sekarang kondisi sudah 5-6 tahun yang lalu, lahan itu hampir 85% dibiarkan mangkrak. Luasnya Pak, tidak tanggung-tanggung, bisa 20 sampai 25 hektar, luar biasa. Nah makanya kemudian mudah-mudahan betul tadi saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pemantik supaya UNY bisa lebih memperhatikan wilayah ini. Nah, Jatam kemudian mempunyai inisiatif. Ada salah satu warga yang kita sewa lahannya, sekitar 30 meter, kita sewa. Dan betul-betul kita sewa. Kondisinya Pak, itu semua bukan tinggi 3 meter. 3 meter. Bisa dibayangkan lahan semua bukan 3 meter. Kita babat. Kerja bakti per ahad itu. Tiap ahad sampai 5 bulan. Nah kemudian ada inisiatif kita tangani pajak, untuk pajak. Nah di sini nanti yang kami ingin masukkan seperti apa? Nah pajak ini pertimbangannya kenapa kita pilih pajak? Karena satu, kalau pajak kan tidak tidak sembarang orang bisa memanfaatkan gitu, kecuali peternak gitu. Dan itu aman, tidak dicuri. Nah, kalau masyarakat kan bisa dan bagian sebuli kan sebulu. Ya, kalau yang lain yang pakai ini kan jauh juga. Tetapi kondisi sekarang itu ada sedikit masalah dalam bagi kami.
kondisi Pak Congkak tanaman kami sekarang itu sudah siap panen, tetapi jalannya luar biasa, tidak bisa masuk karena hujan hari. Pernah kami coba untuk panen dan ternyata terpadat. Jadi kami sudah komunikasi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah kita akan upayakan untuk membuat bagaimana jalan itu bisa kita angkut dengan Fiat. Kita punya Fiat, yang ini punya Fiat 2, roda 3 ini. Itu komunikasi Jatam. Jatam punya 1 Fiat. Nah itu ada yang ini juga. Dari MPP, tapi orang-orangnya juga punya ini. Nah, kaitan dengan itu, terintegrasi tadi, kami mohon masukannya. Ada beberapa teman Jatam yang di Kudus, kambing, yang domba, itu pakannya kita ambil dari sana. Dan di sekitar lahan yang tadi saya bilang, itu juga ada yang punya lahan dari masing-masing anggota Jatam tadi. Maksud saya adalah, apakah bisa ini bisa memfasilitasi atau bisa nengok ke sana, bisa membuka inspirasi bagi kami. Ini loh, seperti ini masalahnya, yuk kita sama-sama ya seperti apa. Karena itu insya Allah potensial luar biasa, luar biasa. Saya gambarkan kemarin begini, kalau dari masing-masing anggota yang 25 hektar itu misalnya kita ambil zakat ada 25%, bisa kita ambil kita serahkan rasisme, rasisme itu bisa putar untuk nyata dengan bensin kan luar biasa. Tapi itu belum kita sampai ke sana, karena kalau hanya Jatam mungkin oposisi seperti itu kan belum apa-apa ya, bukan siapa-siapa. Kalau didukung bagian semua, buat kamu bisa lebih besar, lebih berkembang. Kurang lebih seperti itu. Mohon nanti bisa ditanggapi. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa ada lanjutan dari perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan pertanyaan dari ketiga peserta, dari Pak Adi, Pak Surani, dan Pak Dwi. Untuk yang pertanyaan pertama dari Pak Adi nampaknya ditujukan kepada Pak Suryanto. Untuk yang kedua dan ketiga mungkin nanti ke Ustaz Ahmad Kemal. Baik, bismillah. Menanggapi pertanyaan pertama dari Mas Asadi berkaitan dengan peternakan kelinci. Ya, beliau pernah punya pengalaman kurang menyenangkan. Jadi ceritanya malamnya masih hidup, paginya sudah jadi bangkai ya. Dan itu mungkin banyak dialami peternak ya. Nyuwun sewu, saya sebelum jawab, dulu ternaknya kelinci apa ya Mas? Lokal? Orek pernah. ZNZ pernah. Kandangnya apa? Kandang dulu sebelum saya sekarang pakai Galvanis, bambu, masih bambu. Itu kandangnya di luar apa di dalam? Yang mati posisi di luar apa di dalam? Di dalam. Tertutup yang di dalam. rumah awas itu. Oh, tertutup. Jadi salah satu penyebab paling banyak dialami kelinci dengan kasus kematian mendadak itu sebenarnya lebih pada keracunan amonia. Amoniaknya sendiri. Jadi kelinci ini urinnya ini amoniaknya tinggi sekali. Jadi bagaimana mengkondisikan kandang ini supaya ada sirkulasi udara itu. Jadi aliran udara itu kalau bisa lancar itu. Makanya kalau dia di dalam ruangan dan tidak ada aliran udara, besar kemungkinan dia keracunan amoniaknya sendiri. Itu.
Enggak juga sih, enggak juga. Kalau sepanjang kandang kita terbuka, itu insya Allah enggak perlu blower. Tapi kalau mau dikasih kipas juga enggak apa-apa, lebih bagus karena biar mutar udaranya. Itu. Dan kemudian urin yang jatuh itu sebisa mungkin jangan sampai ngembeng gitu bahasanya. Jadi menggenang di situ. Sebisa mungkin lancar dia masuk ke pembuangan. Sebisa mungkin. Bisa juga karena dia kembung bisa juga. Tapi kondisinya nggak kembung ya. Kalau sekarang itu justru penyebab kematian tertinggi itu karena kasus koksi Mas ya, koksidiosis itu di kelinci. Itu karena biasanya dialami kelinci lepas HP usia sekitar 35 hari sampai 3 bulan itu masih rawan sekali kasus koksidiosis. Tapi sebenarnya itu bisa kita atasi ya. Kalau pengalaman saya itu sebelum sakit mendingan kita treatment dulu. Jangan gimana Mas? Jadi kalau saya nyampe itu sebelum saya pisahkan dengan induknya itu di treatment dulu pakai obat koksi. 3 hari sebelumnya itu kita kasih obat koksi, kemudian baru induknya ditarik. Jadi jangan dibalik anakan yang ditarik tapi indukannya yang ditarik supaya tingkat stresnya rendah. Karena anakan ini nalurinya masih pengen koloni. Itu sehingga kalau kita tarik dia dipindah kandang stres, dan stres itu bisa menyebabkan penurunan imunitas pada anakan. Itu yang ketika dia dipindah biasanya kadang terus sakit, nggak usah nunggu lama 2-3 hari bisa sakit gitu. Tapi analisa saya kemungkinannya itu, jadi karena amoniaknya tinggi itu, karena mendadak itu. Tapi kalau keracunan kan enggak mestinya. Pakannya apa dulu? Oh masih ngarit. Nah, bisa juga karena kontaminasi bakteri atau bahan kimia yang di luar. Nah kalau tadi pertanyaannya pakannya pakai apa? Sekarang pakannya karena sudah banyak beredar pakan yang lengkap gitu ya, maksudnya secara nutrisinya lengkap ya. Sekarang saya makanya pakan yang sudah komplit tadi seperti pelet gitu. Sekarang itu praktis bahkan kambing pun sekarang yang namanya rumput itu hanya untuk membantu metabolisme pencernaannya aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus di peternakan tapi yang produktivitasnya tinggi, kita nggak usah meninggalkan pakan komplit sebenarnya. Mau sapi, mau kambing, mau kelinci, itu ya kita harus penuhi kebutuhan nutrisinya. Kalau kita hanya mengandalkan rumput saja itu nggak cukup, termasuk kelinci, termasuk kambing, termasuk sapi. Bahkan sapi itu mungkin hariannya sekarang kita makan yang kita makan dengan yang dimakan sapi itu lebih banyak sapi, Pak. Bisa jadi sapi makan sehari bisa 60.000 mungkin ya, nggak cukup kalau yang makan yang komboran yang bagus itu. Kalau kelinci itu hitungan saya sehari itu kurang lebih sekitar 1.500 ya Mas. Cukup nggak Mas? 1.500 150 gram. Kalau pakan standar 8.000 misalnya, itu tinggal dibagi aja, berarti kan per 100-nya kan 800 tambah 400 1.200 ya, sekitar 1.500an per hari. Mungkin yang belum pernah kelinci jangan salah Pak ya, kelinci ini penghasil daging lebih banyak dari sapi. Percaya ya Mas ya, hitungannya dia bisa menghasilkan daging lebih banyak dari sapi. Kok bisa? Hewan kecil tapi kok dia produktivitas dagingnya lebih banyak daripada sapi. Teorinya begini, jadi 1 ekor kelinci
itu dia rata-rata beranak itu kalau dia normal itu 6 ekor ya Mas ya, 6 ekor rata-rata. Dan usia kebuntingan itu hanya butuh waktu 32 sampai 35 hari dan dia kawin. Kalau sapi butuh 10 bulan ya Pak ya, 10 bulan. Dan untuk siap potong ya, jadi kawin 10 bulan lagi beranak, dia untuk siap potong itu usia kira-kira berapa Pak? 2 tahun? 1 tahun misal, 1 tahun. Dan anaknya 1 ya Pak ya. Kalau 1 tahun anaknya 1 biasanya usia setahun itu pinten Pak? Dagingnya berapa? Kira-kira bisa keluar sekental ya, 100 kilo katakan. Nah kemudian pakannya seberapa ya? Kan lumayan banyak. Misal 1 ekor kelinci nih, 1 ekor kelinci itu misalnya anakannya 6 ya, setahun itu kelinci bisa produksi minimalnya 4 kali. 4 kali bisa dipaksakan sampai 5 kali kalau tegel sih. Artinya kalau dia masih nyusui usia 3 minggu kawinkan bisa gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata 5 aja sih, nggak usah banyak-banyak, 5 ekor gitu. Berarti setahun itu dia 20 ekor Pak ya, 20 ekor. 20 ekor itu berarti rata-rata kalau misal dagingnya sekitar 3 kilo ya sampai usia 4 bulan itu harusnya bisa minimal 3 kilo. 3 kilo minimalnya, bisa 3,5. Kadang ada yang bisa sampai 3,7. Itu kalau yang rasnya bagus. Itu berarti kalau 3 kilo itu dagingnya, kalau ini tadi bicara karkas Pak ya, kalau karkas itu kalau di kelinci harusnya 55%. 55%. Kalau 3 kilo berarti 1,7 karkasnya. 1,7 kali 5. Pinter Mas. 5 tambah 7 8,5 kilo. 8,5 kilo. Itu 1 kali produksi kali 4. Itu Pak 34. Itu untuk 1 tahun. Ya. Kan tadi 10 bulan baru buntingnya aja. Belum, jadi dari bunting sampai ke potong itu kan sebenarnya butuh 1 tahun 10 bulan Pak. Ini kalau kalikan 2 kali, kalau kali 2 kali tadi 34 kali 2 kan 60-an kilo. Itu baru 1 ekor loh Pak. Harusnya 1 sapi nggak musuh 1 ya, musuhnya 3 ekor harusnya. Itu pun lebih banyak sapi saya kira ngasih makannya. Itu kenapa alasan kelinci itu bisa menghasilkan daging lebih banyak dari sapi itu seperti itu. Makanya di Cina Pak, di Cina itu sudah sangat maju untuk peternakan kelinci. Di Cina itu konsumsi daging kelinci per tahunnya 170 juta ekor. Itu aja baru bisa 1 orang penduduk itu baru bisa setengah kilo setahunnya. Makanya digenjot di Cina, peternakan kelinci itu digenjot karena pemerintah Cina berpikir bagaimana memenuhi protein masyarakatnya. Dia cari alternatif, kira-kira peternakan apa yang mungkin gitu, karena di sana kan konsumsi daging babinya luar biasa, daging babi, daging sapi, daging kambing, tapi babi menduduki peringkat yang lumayan tinggi. Makanya pemerintah berpikir ada nggak peternakan yang produktivitasnya tinggi dan dagingnya sehat gitu, karena daging kelinci ini sebenarnya daging yang paling sehat di antara daging yang lainnya dibandingkan ayam sekalipun. Kalau Bapak baca literatur di Dirjen PKH ya, itu di Kementerian Pertanian, itu daging kelinci itu daging paling sehat ya, karena dia proteinnya tinggi, lemaknya rendah ya, seratnya lumayan tinggi. Itu kelebihannya ya, kelebihannya. Jadi ya memang menarik ya. Barangkali itu tidak geladrah nih kebanyakan nanti. Sampai ya Mas Asad ini. Kalau misal mau belajar Oh sih, monggo silakan. Monggo kapan. Kalau misalnya loh
nanti misal mau berlanjut ya, karena kemarin kita juga harusnya bisa berlanjut ke aplikasinya di masyarakat, mungkin bisa nanti dibikin pola ini. Kalau tadi bicara gimana caranya memberdayakan, kalau di luar sisi integrasi pertanian dan peternakan itu, saya kemarin kan sempat diskusi Pak, ada salah satu masjid di Nitian itu cara memberdayakan masyarakat seperti tadi disampaikan Pak Surani, itu masyarakat yang kurang mampu dikasih tempat Pak. Dikasih tempat di masjid bikinkan tempat semacam kayak tenda manten gitu, dikasih tempat untuk jualan dan masyarakat ikut support. Jadi kita manfaatkan jaringan yang ada di masjid itu, dari produsen, dari konsumen, kemudian dari jamaah nih, itu cuma kita manfaatkan. Mereka harus saling menguatkan gitu. Di Nitian ini salah satu berhasil kemudian mendapatkan penghargaan dari wali kota ya, didatangi wali kota karena memang berhasil. Dan kebetulan yang inisiasi teman saya di Masjid Muhammadiyah di Nitian gitu. Dibangunkan tenda, saya nggak tahu juga duitnya dari dia atau dari masjid ya. Bangunkan tenda, dikasihkan tempat, suruh jualan beberapa komoditas, diantaranya sayur mayur dan kebutuhan harian yang di dapur gitu. Dan diseleksilah dari masyarakat yang kira-kira memang butuh untuk support seperti itu tadi saya sampaikan Pak Suran. Awalnya ada beberapa yang tidak berminat ya, padahal sudah dikasih tempat, dikasih modal, jualan, kamu jualan apa, terus kemudian dikasih pendampingan, cariin konsultan gitu. Dan setelah jalan banyak yang ngantri sekarang karena ramai Pak, pusat ramai. Seperti kalau kita lihat di Nitian tuh ada jalur Gaza ya, jajan lauk sayur serba ada ya. Kalau di Jogokaryan ada pasar sore Ramadan. Nah ini mungkin saat yang tepat juga nanti di Ramadan bisa dibikinkan tempat seperti itu, mungkin dari awalan tidak. Jadi kita pancing pasarnya seperti apa, kalau ternyata bagus bisa dibikinkan yang semi permanen mungkin itu. Ini kerjaannya Mas Tahir sama Ustaz Fahmi di UMJ ya. Itu mungkin Mas. Monggo kalau mau studi banding, monggo silakan monggo. Mungkin yang lainnya ke Mas Tahir. Ya baik, untuk pertanyaan dari Pak Suhani dan juga Pak Ibu, silakan Pak Ustaz Menelon terkait dengan penguatan Pak Suhani, terkait dengan penguatan ekonomi warga ya, dengan adanya bentuk pendampingan ya, warga di daerah daratan agar ada peningkatan ekonomi dan melalui kenapa ini juga bisa ya, silakan. Memang untuk penguatan ekonomi, kalau dari skema pengabdian sebenarnya dana dari UMY itu besar. Hanya saja dana dari UMY itu dibagi ke dosen. Jadi setiap dosen punya jatah sekian untuk mengabdi. Nah ini yang kita tidak berdaya kan? Seperti pelaksanaan malam hari ini itu terus terang dana itu nggak lebih dari 10 juta. Jadi kita mau tindak lanjutnya apa itu mentok juga. Makanya kita diskusi dengan beliau, wah kalau dana segini mau sampai ke lapangan praktek begitu ya terus terang terbatas gitu. Nah ini kendalanya. Jadi memang mungkin insya Allah ke depan kayaknya kalau nggak salah Pak Gatot Supangat, dia selaku kepala LPM UMY itu kemarin kayaknya sudah kontak dengan Pak Haji Nasiren juga. Nah, untuk pelaksanaan ke depan, nah bisa nanti kita tindak lanjuti dengan beliau, karena beliau yang megang kepalanya. Nah, kita sebenarnya dosen di sini hanya pelaksana, jadi dengan keterbatasan anggaran, nah kita melaksanakan pengabdian itu. Tetapi itu mungkin bisa diakali kalau beberapa dosen yang lain juga itu ngabdi di satu tempat. Jadi misalnya sekarang saya melaksanakan pengabdian satu sesi ini. Besok mungkin bulan depan ada dosen lain di tempat yang sama dengan pola-pola yang terprogram.
Nah itu cara bersama-sama mungkin bisa diatasi. Tapi kalau ya cuma saya sendiri gitu, ya yakin sampai kapanpun angel gitu ya, untuk pelaksanaannya, karena terus terang keterbatasannya anggaran. Kecuali kalau program pengabdian yang lain gitu. Paling banter saja untuk pengabdian internasional itu kita dikasih anggaran itu sampai 25 juta saja. Jadi itu terus terang buat tiket pesawat pulang balik ke luar negeri nggak cukup. Itu ya, jadi memang kendalanya di situ masalah anggaran. Ya, tapi untuk kalau setiap tahun mungkin kita akan melanjutkan, misalnya sekarang ini untuk tahun 2022 kita melaksanakan ini. Mungkin kita tidak lanjuti di tahun berikutnya di periode 2023 itu bisa. Karena jatahnya per dosen itu satu kali setahun. Itu insya Allah bisa. Nah, atau tadi solusinya dengan melibatkan dosen-dosen yang lain untuk diarahkan mengabdi di satu tempat yang sama. Itu satu. Kita kira itu ya. Kalau untuk ya program pengentasan kemiskinan atau penguatan ekonomi, memang saya berpikir juga masjid itu perlu mengkondisikan ekonomi masyarakat. Jadi kalau menjelang misalnya puasa sekarang ini memang saat yang tepat gitu ya. Menjelang buka puasa gitu kita siapkan entah meja atau apa seadanya dulu, belum ada leda kan. Ya jualan kolak atau jualan gorengan itu kalau puasa saya kira laku. Jadi dari umat kembali ke umat. Jadi siapa yang bisa masak gorengan apa dawet apa jual di situ, yang beli dari jamaah. Nah, tinggal nanti tindak lanjutnya seperti apa. Jalan ada juga termasuk hasil panen sayuran, buah dan sebagainya, cabai dari kita untuk kita. Mungkin perlu dipikirkan, artinya termasuk mungkin pemberdayaan infak masjid itu bisa diputar uangnya untuk pergerakan ekonomi sehingga tidak keluar kemana-mana di produktif. Saya rasa itu. Baik, terima kasih kepada dari Pak Suri dan juga Ustaz Abdul Rahman Darmawan atas tanggapannya. Mungkin ini sedikit tambahan dari saya. Sepertinya kalau tidak salah saya pernah melihat Prof. Gunawan Pak WNI itu kesini. Kalau tidak salah ada fotonya di depan sini. Saya sempat membayangkan gimana apa sepertinya bangunannya benar Belanda gitu. Nah itu beliau kan alhamdulillah beliau hari ini tadi ditubuhkan sebagai guru besar Profesor Gunawan Pilihan. Tadi orasi ilmiahnya alhamdulillah. Dan beliau itu guru besar dalam bidang pertanahan. Dan fokusnya beliau memang di Fakultas Pertanian. Belum lama juga di bulan ini beliau juga mengisi seminar di Solo ya. Kebetulan di satu acara teman saya ya, di Jana itu. Nah, beliau juga mensupport terkait dengan upaya-upaya untuk mengembalikan unsur hak tanah gitu ya, supaya karena memang sekarang sudah rusak gitu ya. Kalau Itu beliau juga salah satu MJ itu ada biasa kan juga biasa misal dari bank itu tapi menyalurkan dari waktu MJ ada nggak sih pola seperti itu UGM kalau saya ada terus ya misalkan di MJ kan punya bergening posisi yang lumayan ya kalau misal di MJ kan ada BSI bisa aja BSI digandeng untuk membiayai program itu karena BSI itu gede loh CSR nya gede kemarin ini yang mau jajaki dengan peternakan itu dari BSI bilangnya miliaran duitnya. Kalau yang dulu dari Bank Mandiri yang dapat 180 juta itu, nah ini dari BSI sepertinya. Makanya saya sarankan kemarin itu bukan hanya ternaknya dilanjutkan tapi integrasi jadi peternakannya, pemotongannya, pengolahan dagingnya atau packagingnya, terus bikin rumah motong yang sertifikasi. Gitu. Masih ada yang belum kejawab tadi Pak Dwi. Oh enggak, silakan. Oh yang Pak Dwi ini betul. Iya, ke saya apa ke Pak Mas Hair?
Iya. Tadi saya baru dengar ada lahan 25 hektar Pak ya. 25 hektar biarkan nganggur itu kalau ketemu tangan-tangan ini gatal Pak. Iya. Nggak ada yang gatal, Pak. Pribon. Nggak ada yang gatal, terserah. Iya kan. Ini kan sebelah. Wah iya, ini kan sebuah potensi yang notabene punya potensi besar kalau kita manfaatkan. Itu. Ini yang sudah memanfaatkan tadi Pak namanya Jatam ya. Sudah ditanami rumput pakcong Pak ya. Selama ini dipakai Pak dijual. Satu kali garapannya Dijual. dalam segini ini jadi 3.000 Pak ya, ini tanam 3.000 meter. Dapat berapa kira-kira? Anunya dari penjualan dari 3.000 meter? Minim Pak. Masih minim ya? Satu kali panen saja. Oh, berarti kan Ke panen tadi, dia nggak bisa masuk. berarti masih di tengah itu nggak ada jalan ya? Nggak siap juga sudah panen. Jadi selama ini apa jalan? Lewat galengan gitu kok gimana? Sebenarnya ada jalan, Oke. cuma jalannya itu karena jatuh begini nggak bisa masuk. Oh, becek. Berarti butuh pengerasan gitu ya? Iya. Butuh pengerasan. Dan itu potensinya kanan kiri kita itu bisa kita manfaatkan juga. Iya. Maksud kami dari Jatam tuh, kami hanya memancing gitu. Itu udah diserahkan ke Jatam Pak ya tanahnya? Kita sewa. Oh disewa. Kita sewa. Iya. Dan Sewanya berapa kalau di situ Pak? rata-rata 1.000 sampai 1.500 per meter per kak. Oh murah ya, murah itu. Rata-rata. Murah. Tapi oleh karena Jatam, Mm. jadi enggak. Oh Kalau iya. di- Saya itu beberapa waktu yang lalu ngerintis untuk tanam rumput Pak. Tanam rumput tapi untuk kita bikin hay Mas Najib. Kita bikin hay. Itu hay itu rumput yang kita keringkan untuk pakan ternak. Dan itu harganya kalau kita beli impor itu sekilonya 60.000 ya Mas ya. King Timothy itu berapa sekarang? 60.000 pokoknya, minimal 40.000 Pak per kilo kering. Itu sudah kita olah tapi kalau dari basah ke kering itu 10 kilo itu akan jadi sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi penyusutannya 75% itu. Nah, sekarang ini di Indonesia, tapi kalau di Jawa sebenarnya belum terlalu dikenal rumput ini. Ada rumput yang namanya Brachiaria decumbens namanya, rumput BD. Itu karakternya rumputnya kayak rumput tuton, tahu Pak ya tuton? Itu rumput yang biasa kalau di sawah itu ada bunganya sekitar tingginya 40 cm gitu. Kalau rumput BD ini bisa 60 cm. Itu saya pernah nyoba tanam. Saya beli bibitnya itu sekitar 0,5 kilo. Tak tanam bisa nggak sih hidup, karena rumput itu sebenarnya hasilnya dari Afrika. Tak coba tanam di sini, ternyata bisa hidup dan saya lihat di YouTube ternyata di luar Jawa sudah banyak tanam, termasuk di Malaysia. Itu yang sekarang banyak dimanfaatkan peternak Malaysia. Dan itu salah satu rumput yang bagus dibikin hay. Itu tidak kalah dengan Timothy. Kalau di dunia kelinci kan kita kalau ngasih rumput kering itu ada rumput dari impor Mas ya, dari USA, dari Kanada. Itu namanya rumput Timothy. Itu rumputnya ya seperti rumput BD tadi. Per kilonya kalau nggak salah sekarang mungkin sekitar 60 sampai 70 ribu gitu. Nah kalau itu bisa kita tanam itu dan kita bisa bikin hay-nya, nilai tambahnya luar biasa. Dan itu di usia potong hanya 21 hari sampai 1 bulan. Karena di usia potong 21 hari itu proteinnya dia masih di 22%. Lebih tinggi dari Timothy. Kalau saya baca jurnalnya itu di usia potong 21 hari dia proteinnya masih di angka 22%. Kalau 30 hari dia turun sekitar 2% proteinnya itu.
tinggi dan dia tapi cepat berbunga, dan sebaiknya pemotongannya itu ketika bunga masih muda, seperti Timothy. Kan masih ada bunganya kalau Timothy Mas. Dan kalau kita tunggu, dia akan muncul biji-biji seperti otek Pak, misalnya yang buat makan manuk. Bijinya seperti otek seperti itu. Dan itu kalau dikasihkan ke ternak itu kalorinya tinggi kalau yang model biji-biji begitu. Panenannya cepat gitu. Dan dia modelnya dipangkas, dia akan tumbuh lagi. Tapi pangkasnya tidak boleh mepet sama poe Pak, itu akarnya paling enggak sekitar 7 cm supaya dia bisa tumbuh batang-batangnya lagi itu. Bapak punya HP bisa dibuka rumput BD Brachiaria decumbens, nanti motongnya kayak padi loh gitu, jadi sudah roboh sendiri-sendiri, jadi persis kayak padi bentuknya dan karakternya lunak, tidak seperti Pak Cong kan agak keras dan agak landep Pak ya, agak landep gitu. Ada lagi sebenarnya kemarin kita sempat proses juga rumput Staria Pak, pernah dia dengar Staria? Seperti pohon serai kalau Staria tuh mirip-mirip, tapi dia lebih nggak landep kalau Staria. Jadi itu juga bisa dibikin hay, tapi ternyata gampang warnanya gampang coklat kemarin tuh. Kalau yang rumput BD itu bagus hijau, bisa hijau. Ada lagi rumput odot kalau yang buat ternak kambing itu ada rumput odot. Tapi produktivitasnya masih kalah sama Pak Cong, jelas itu. Jadi ya memanfaatkan yang mungkin kita lakukan, tanam selain rumput yang sekarang dikenal masyarakat mungkin. Nanti coba Bapak kalau punya HP lihat di YouTube rumput BD, nanti akan tertarik, pasti tertarik. Dan rumputnya masih mahal sekarang. Pendek, iya, pendek sekali dan lembut Pak rumputnya. Bijinya berbentuk biji Pak, seperti otek tadi. Kalau nggak salah sekilonya. Sekilo itu kira-kira sekitar 400.000 kalau nggak salah Pak. Tapi sekilo bisa berapa ribu? Saya kira 1000-an meter bisa sekilo itu. Daya sebarnya itu. Kalau belinya sekarang masih dijual di online ya. Bisa lewat Bukalapak, bisa juga lewat Tokopedia ada yang jual. Tapi jangan salah yang Brachiaria humidicola, karena ada dua, Brachiaria decumbens sama Brachiaria humidicola. Kalau yang humidicola itu dia lebih agak lebih gimana ya? Yang saya coba kemarin humidicola, ternyata yang decumbens itu lebih banyak ditanam ternyata. Mungkin karena produktivitasnya lebih tinggi. Yeah. Yang decumbens Pak, decumbens. E-commerce itu untuk sapi bagus, kambing bagus, kelinci bagus. Itu. Kalau dibikin hay tadi nilai tambahnya luar biasa Pak. Itu. Tapi memang butuh proses tambahan, butuh sentuhan lagi selain hanya dijemur. Kan dijemur dikeringkan, kemudian kita kasih aromatik poa supaya untuk pemancing bisa lebih disukai kelinci dan kambing gitu. Jadi tidak hanya dijemur dikasihkan, enggak, itu palatabilitasnya rendah atau daya makannya itu kurang. Kalau kita kasih aromatik seperti misalnya disemprot pakai tetes tebu misalnya, kemudian dikasih sari buah, itu disemprot sari buah misalnya, perasan nanas, perasan jeruk kan ada aromatiknya, biasanya akan lebih disukai itu daripada kita keringkan aja. Oke, ngoten nggih Pak nggih. Monggo. Ya, begitu ya Pak Dwi dari Jatam. Baik, untuk sesi diskusi nampaknya kita cukupkan. Tentunya mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin
tanyakan kepada pemateri, namun karena waktu yang terbatas ya, sudah jam 10 kurang 20 ya. Mungkin nanti bisa di-share mungkin kontaknya ya. Materi jika ada yang ditanyakan juga nanti bisa dihubungi untuk bisa tanyakan lagi. Baik, selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya yaitu penutupan ya, kemudian baru foto bersama. Terima kasih. Ini lebih khusus kami sampaikan kepada teman-teman dari Minggir gitu. Karena tadi ada senggolan bahwa Pak Gun, Pak Ekor itu memang pernah di sini berkali-kali begitu. Berkali-kali begitu. Artinya sudah ada hubungan apa ya, entah emosional atau hubungan struktural, saya juga nggak tahu. Karena kami dulu sudah pernah mengajukan proposal kerjasama begitu, namun kami belum pernah menjawab, belum pernah menerima jawaban secara interaktif gitu. Namun saat di lapangan justru ya, interaksi itu berkali-kali begitu, sehingga nggak tahu ini. Kemudian yang berikutnya banyak dosen yang pengabdian di sini, termasuk tadi yang dikatakan Pak Gatot, kemudian Pak Yamin, nanti saya share ke teman-teman. Kami sudah menandatangani surat pernyataan bahwa beliau akan mengabdi di sini begitu. Untuk itu mohon kami dibantu ditangkap peluang ini dalam waktu dekat Pak Gatot, Pak Yamin dan beberapa orang, ada 5 dosen itu yang juga mau ke sini. Kalau teman-teman mampu menyuguhkan proposal kerjasama bla bla atau kan aja begitu. Kita kalau saya tidak mampu karena pikiran saya itu mau nyalukan nggak cukup itu berarti ada proposal itu kan tidak lama lagi gak gitu. Jadi kayak kita masih juga itu bermahal-mahal dulu, seorang data pun itu mungkin pikiran lagi saya udah duit itu banyak ya proposal tapi kalau apakah teman-teman kalau bisa itu dalam waktu dekat Pak Yamin yang Pak Gatot jelas ini karena sudah ada tertulis kami sudah tanda tangan itu, mau nanti dimanfaatkan betul. Ya seperti lagunya seperti Mas Hermawan ini artinya mungkin esok nyebar undangan sore pengumuman gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita dengan siapa saja secara proposal gitu. Pak Yamin ada, aturkan aja, Pak Gun ada, aturkan aja begitu. Dan Pak Gun insya Allah akan ke sini terutama kedaratan begitu, kedaratan 2 terutama begitu. Jadi Minggir tersentuh orang-orang hebat begitu, ini mudah-mudahan menjadi yang kalau tadi Pak Gun sekarang profesor gitu ya. Ini kami dari kelompok Soronandan juga Pak Erkas hari ini juga bukan profesor. Pak Erkas itu orang Minggir gitu, alumni di Muhammadiyah Soronandan. Sekarang rektor UPN gitu. Tanggal 26 ini ada berita, jadi kita kan profesor masuk Minggir ya. Itu kalau dia misalnya nangkap peluang itu saya kira insya Allah Pak. Jadi tapi insya Allah. Sekali lagi saya tidak mampu teman-teman jaga setan terutama yang kami hafal gitu monggo pada jasa proposal kerjasama pada karena sekarang ini butuh data dan angka dan nyata di lapangan. Saya ini hanya bisa mengatakan di lapangan gitu. Paling pakai powerpoint yang saya punya. Bukan kayak proposal dan barang ini wes. Awalnya sih kamu lah gitu. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman di Jatam kapan-kapan segera ditangkap peluang ini. Mumpung kayak bermesraan antara MJ dengan Minggir ini. Jangan sampai pasaran ini kita tidak sampai ke pelaminan gitu. Misalkan sampai ke pelaminan, boleh lewat tadi kelinci, boleh lewat apa, nggak tahu kan. Sampai perkawinan pokoknya nggak bisa. Sekarang pasaran ini kan pasarannya saya kita dengan Mas Firman, Pak dengan Pak Gatot, kalau bisa segera nikah antara Minggir dan ini jangan menghasilkan anak gitu. Jadi anaknya ya nggak tahu nanti apa. Kalau bisa memang anaknya pondok pesantren wira usaha itu nggak bisa anaknya jaga itu dia tinggal, tapi belum lain-lain sebenarnya hamil sebulan. Tapi lagi kita buatkan ya rencana anaknya itu sudah hamil gitu, belum melahirkan. Kemudian nanti anaknya sudah 1.
tidak hanya pesantren, anaknya kalau bisa opo, kalau bisa opo, kita tanya juga lebih baik gitu. Dalam hal ini ya. Saya kira itu, terima kasih, kami kembalikan. Jadi sebenarnya setiap tahun itu kan ada skema dosen mengabdi. Nah, untuk mungkin biar tepat sasaran, mungkin perlu dari PTM atau mungkin warga atau ranting itu bisa ya semacam mengajukan satu proposal atau apa sih yang dibutuhkan gitu. Ya. Karena terus terang dosen itu kan kita yang di UMB kita nggak tahu yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Terus terang kita mau mengadakan ini kemarin bingung juga ini kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu apa gitu. Jadi perlu membaca peluang. Nah, kita tahu itu kalau ada masukan dari yang ditempati untuk mengabdi gitu. Sehingga nanti para dosen MBA yang melakukan pengabdian mungkin akan mengarahkan sesuai dengan permintaan. Jadi mungkin perlu dibaca peluangnya dulu sehingga nanti bisa diajukan. Karena insya Allah setiap tahun pasti akan ada. Ya, terima kasih. Langsung penutupan, Ustaz. Pak Taswir. Ya, baik, saya kira begitu ya Pak Haji Nasir. Mungkin tadi saya sampaikan kenapa, karena memang kebetulan di UMY itu kan banyak orang-orang PP ya. Dan di prodi kita ini, prodi saya dengan Ustaz Ahmad Hermawan di KPI ini, kebetulan di situ ada ketua majelis taklim, Pak Rahman Kamal, itu di prodi kita ya. Kemudian ketua Lajismu juga Pak Mahli Zainuddin itu juga di prodi kita, termasuk Pak Yamin juga di prodi kita. Nah, mungkin kalaupun nanti tidak bisa tindak lanjutnya melalui dana universitas, kan bisa mungkin nanti lewat dana dari semua. Atau Pak Yamin kan MPM itu kan sangat ada korelasinya gitu di pemberdayaan masyarakat. Bisa jadi nanti lewat Pak Yamin, lewat dana MPM-nya. Ya, baik, kita sampai ke penghujung acara ya. Tentunya pertemuan yang singkat pada malam hari ini sangat-sangat tidak mencukupi ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi kali pematik ya. Pematik dan juga menjadi apa ya, tadi pematik semangat Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk kita terus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muhammadiyah di wilayah Minggir ya. Dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut lainnya ya, dari dosen-dosen lainnya juga yang sama-sama mudah-mudahan berkontribusi juga dalam melakukan gerakan Muhammadiyah di wilayah Minggir. Kita masuk ke acara terakhir, kita sama-sama akhiri acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon setelah ini kita foto bersama dulu dahulu, baru kemudian menggunakan lokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.